Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma. Amin. Alhamdulillah, sahabat MKTP yang dirahmati Allah. Di sepertiga malam terakhir ini, marilah kita merenungi dengan saum yang sudah kita jalani selama ini. Puasa Ramadan, bulan suci Ramadan, ibarat tanah. Itu adalah tanah yang subur, sahabat. Tanah yang gembur, yang ditanami dengan apa saja, maka akan tumbuh di atasnya. Sungguh rugi sekali orang-orang yang ketika datangnya bulan suci Ramadan tidak mau menanam dengan amal-amal soleh yang bisa kita panen di dunia juga panen di akhirat. Panen di dunia sama adalah nanti kita akan diberikan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Setiap permasalahan kehidupan kita Allah mudahkan. Ketika kita menghadapi kesulitan, Allah mudahkan. Ketika kita menghadapi kesulitan, rezeki Allah lancarkan. Ya, pun sama nanti di akhirat. Ya. Kalau kita mengisinya dengan amal yang terbaik di akhirat, maka kita panen pahala. Kita mendapatkan surga yang Allah berikan yang luar biasa, yang melimpah di dalamnya taman-taman yang indah, istri-istri yang soleh dan solehah, yang menawan, yang jelita, yang Allah siapkan. Juga pasangan-pasangan, pangeran-pangeran surga yang rupawan, Allah siapkan. Juga diberikan panen, yaitu Allah jauhkan dari neraka. Ya, Allah jauhkan dari azab neraka jahanam orang-orang yang mengisinya dengan amal yang terbaik. Maka sahabat MGTP yang dirahmati Allah, ya, di sepertiga malam terakhir ini, ya, marilah kita ketahui amal-amal apa saja yang bisa mengantarkan, ya, mendapatkan pahala yang berlimpah. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah, kita akan mendapatkan panen pahala ketika yang pertama adalah amalannya yang harus betul-betul dievaluasi. Adalah puasa Ramadan. Ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka amalan yang harus betul-betul kita evaluasi adalah semua adalah dengan puasa kita. Jangan sampai puasa kita, ya, hanya puasa menahan lapar dan dahaga saja. Tapi mata enggak terjaga, pendengaran enggak terjaga, lisan enggak terjaga. Orang yang mengisi Ramadan, ya, hanya menahan lapar dan dahaga saja, maka ini adalah orang-orang yang sungguh rugi. Juga marilah kita tanam, ya, di bulan suci Ramadan ini dengan apa? Dengan qiyam Ramadan. Ya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan suci Ramadan, berdiri di waktu malam di bulan suci Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka maka Allah hapuskan dosa-dosa. Nah, penting bagi kita, gitu ya, untuk bagaimana selama ini hari-hari kita terhadap sholat kita. Coba evaluasi semua, ya. Di hari ini bagaimana sholat kita, ya. Sholat 5 waktu kita tepat waktu di masjid enggak? Coba kita evaluasi di siang harinya. Bagaimana dengan rawatibnya? Apakah kita istiqomah dengan 12, ya, dengan 12 10 tambah 2.
Sholat ratib. Karena dalam hadis disebutkan barang siapa yang sholat ratib 12 rakaat, Allah bangunkan rumah di syurga. Asallahu. Nah, ketika orang hadirnya Ramadan gak diisi dengan sholat tepat waktu berjamaah di masjid, tidak isi dengan sholat ratib, sungguh rugi. Allah sudah menyiapkan pahala yang luar biasa, kita nggak mengambil, sungguh rugi semua. Maka marilah kita betul-betul nih Ramadan baguskan sholat 5 waktunya, sholat ratibnya, kalau lagi bisa sholat muakkad dan ghairu muakkad dilakukan. Kalau muakkad itu kan antara 10-12 ya. Nah, ghairu muakkad nih kita juga istiqomah, yaitu sebelum duhur 4, sesudah duhur 4, sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, sebelum isya 2. Ya. Jadi kalau di jumlah jambleh ya, itu 22 rakaat. Kalau digabungkan sebelum duhur 4 sama sesudah duhur 4, sebelum asar 4 12 ya. Sebelum maghrib 2, sesudah maghrib 2, sebelum isya 2, sesudah isya 2, sebelum subuh. Totalnya 20. Coba kita evaluasi di siang hari ini. Apakah hari-hari kita terhadap amal sholat yang Allah berikan? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Karena sholat kita itu adalah penghapus dosa. Sholat kita juga sumber isti'anah. Wasta'inu bisabri wassalah. Jangan sampai kita Ramadan, sholatnya bolong-bolong. Astagfirullah. Kita jangan sampai Ramadan, tapi meninggalkan sholat subuhnya. Karena Pak, habis sahur tidur lagi, bangun-bangun jam 7. Nah, sebelum subuhnya, atau nggak bisa berjamaah di masjid. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, usahakan sahurnya dekatkan dengan subuh. Sehingga Pak, habis sahur gak usah tidur lagi. Habis sahur langsung wudu, sikat gigi gitu ya. Langsung menuju masjid. Artinya betul-betul di manage waktu kita. Ramadan adalah waktu yang terbaik. Jangan sampai ada di Ramadan ini subuhnya kesiangan. Karena apa? Karena habis sahur tidur lagi, bangun jam 7, waktu subuh udah kelewat. Walaupun boleh gitu ya, tetap kita wajib sholat subuh ya, walaupun kita kesian. Tapi keutamaannya setiap langkah penghapus dosa, setiap langkah pengangkat derajat. Kita nggak bisa mendapatkan sholat tahiyatul masjid, kita juga tidak bisa mendapatkan sholat isyraq kalau kita habis subuh langsung tidur. Maka harus betul-betul dievaluasi hari-hari kita, betul-betul sholat kita harus bagus. Sholat ratibnya punya target tadi, dibaguskan, khusyuk gitu ya. Juga pastikan bacaan sholat, karena tidak sedikit sahabat MGTV. Orang yang sholat, saya pernah ngajar ya, salah satu ini mahasiswa. Coba baca terjemah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca terjemahnya. Ternyata ngahulang gitu ya, ngahulang teh. Diam. Coba baca ta'awudz. Apa arti ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonir. Apa artinya? Bayangkan semua. Enggak ngerti apa arti basmalah, apa arti ta'awudz. Ya Allah, ini berarti ada masalah besar gitu. Makanya kita betul-betul Ramadan itu betul-betul coba evaluasi dengan sholatnya. Kita bukan hanya sekedar sholat, tapi sholat kita sholat yang paham. Ya, kalau kita pahami makna sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang kita minta bimbingan dari Allah, minta petunjuk dari Allah. Makanya kalau orang betul-betul paham yang dibaca, ya, kita minta hidayah, sahabat MGTV, itu sehari minimal 17 kali. Itu baru yang wajib ya. Karena rukun sholat, baca Al-Fatihah itu wajib. Apalagi kita punya target setiap hari minimal 50 rakaat. Maka mudah-mudahan nih sahabat MGTV, kita punya targetnya selama Ramadan. Sholat saya minimal 50 rakaat. Ya. Apa 50? Yang wajibnya 17. Ya. Sholat malamnya minimal 11 rakaat. Ya. Sholat tahajud atau mau sholat tarawih silahkan. Itu 11 tambah 17 ya. Totalnya 28. Duhanya minimal 4. Tuh udah berapa tuh? 32 ya. Rawatibnya 18. Tuh udah 50 sama semua. Ya.
Apalagi rawatibnya bisa 22 rakaat tadi. Duhanya punya target 12 rakaat. Kita punya target tahiyatul masjid. Kita punya target syukurul wudu. Kita punya target sholat mutlak. Kita punya target, ya Allah setiap hari saya akan ingat dosa-dosa saya, ya Allah. Dan saya akan tobat, ya Allah. Bayangkan hari-hari kita, ya, penuhi dengan sholat taubat, ingat dosa mata. Kita sholat taubat dosa mata kita, ya Allah. Mata saya sering terjaga, ampun. Kita lagi ingat lagi dosa lisan, ya Allah saya pernah bohong, pernah kata-kata yang sia-sia, ya Allah kita sholat taubat. Kita pernah misalnya maaf gitu ya, terhadap masalah keuangan, pernah zalim, pernah melakukan mencuri dan sebagainya, kita sholat. Bayangkan, kalau Ramadan dipenuhi dengan taubat, lihat setelah Ramadan. Pasti berubah semua. Ya. Maka betul-betul ya, Ramadan itu harus diisi dengan yang terbaik. Salat yang terbaik, paham. Yang dibaca PR, paham saja semua. Kita paham nggak ketika salat membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wah, kita paham. Tidak sedikit yang tidak paham. Padahal dalam sholat ini kita baca doa ini diapit oleh 2 sujud. Masya Allah, kalau kita paham Rabbighfirli, ya Allah ampun dosa-dosa saya, warhamni sayangi ya Allah, wajburni cukup ya Allah. Kita ingin kehidupan kita dicukupi ya Allah. Warfa'ni ya Allah, angkat derajatku, jangan kau hinakan, jangan kau rendahkan ya Allah. Wahdini, istiqomahkan kami Allah dalam iman Islam, diberikan istiqomah dalam petunjuk. Wa'afini, anugerahkan ya Allah kesehatan, sehat yang membuat taat. Karena ada orang sehat semua tapi tidak taat. Ya, bisa jalan-jalan naik sepeda sekian puluh kilo, ya ke masjid hanya beberapa meter nggak bisa. Nah itu masalah. Nah, itu berarti enggak sehat ya. Hanya sehat jasmani tapi rohaninya enggak. Wa'fuani ya Allah, maafkan semua kesalahan. Bayangkan sahabat semua kalau kita dimaafkan. Maka Ramadan ini juga sahabat semua, marilah kita perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Temukan dosa-dosa kita. Ramadan itu harus menjadi sarana muhasabah, sarana introspeksi diri kita, sehingga kita menemukan dosanya. Maka di antara ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang ibadah Ramadannya diterima menurut para ulama, di antaranya ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari cara bicaranya, ya. Perubahan dari tutur katanya. Kalau kita nggak berubah, kata-katanya keras, kasar, nggak punya kasih sayang, gitu ya. Akhlaknya juga na'udzubillah nggak ada perubahan. Mata jelalatan, terus saja jelalatan. Sebelum Ramadan jelalatan, pas Ramadan masih jelalatan. Setelah Ramadan, apa perubahan? Harusnya Ramadan itu bisa menjadi kepompong Ramadan. Tahu sahabat MKTV kepompong Ramadan? Ulat, ya, ulat itu, ya. Ulat, tahu sahabat MKTV ulat ya. Ulat untuk berubah menjadi kupu-kupu perginya kemana gitu. Itu berubah dulu kan. Ulatnya berpuasa tuh. Ulat aja berpuasa. Ulat berpuasa itu ada beberapa macam ulat ya. Tipe kupu-kupu juga beda-beda. Itu beda-beda juga. Tapi rata-rata katanya sekitar 10 harian. Jadi ulat itu untuk berubah menjadi kupu-kupu itu puasa sekitar 10 sampai 2 mingguan puasa. Kemudian di dalam puasa itulah, nah ini melakukan proses metamorfosis. Nah harusnya kita Ramadan ya harus seperti itu. Ramadan itu bisa melakukan, memproses gitu ya. Sehingga ulat yang tadinya ulat, puasa selama 10 hari sampai 2 minggu, kemudian berubah jadi kupu-kupu. Dulu namanya ulat, ketika puasa namanya kupu-kupu. Tuh beda kan, namanya beda. Dulu lambat. Nah, hanya berjalan lambat. Ketika sudah puasa bisa terbang. Dulu kupu-kupu suka merusak. Setelah puasa dia membantu proses penyerbukan. Ada perubahan. Namanya berubah. Wajahnya juga berubah, indah. Dulu nama ulat itu jelek. Ketika puasa itu berubah bagus. Nah harusnya kita nih sahabat yang gitu.
marilah saya juga evaluasi pada diri sendiri. Ramadan ini harus memproses diri kita menjadi orang yang berubah. Maka harus ada muhasabah di sepertiga malam terakhir dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Di sepertiga malam terakhir perbanyaklah istighfar. Artinya apa? Muhasabah. Marilah kita evaluasi dengan mata kita. Mata ini ngeliatin apa saja, ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, selama ini mata saya nggak terjaga, saya tobat. Tobat dengan pendengaran kita, dengan lisan kita, ya, dengan anggota tubuh kita. Ada nggak orang tersakiti? Kita coba evaluasi, nanya kepada pasangan. Istriku sayang, tolong evaluasi Abi. Ada nggak yang harus Abi perbaiki? Istri juga sama. Suamiku sayang, adakah yang harus Umi perbaiki? Apa yang harus diperbaiki? Coba bayangkan antara suami dan istri saling mengevaluasi diri. Bapak, ayah, Abi, coba jaga lisan. Jangan terlalu galak ke anak-anak. Nah, jangan sampai kata-katanya jelek kepada istri. Umi, tolong ingat lisan. Banyak perempuan masuk neraka gara-gara lisan. Karena kurang bersyukur. Artinya apa? Coba kalau evaluasi. Evaluasi juga dengan dosa hati kita. Adakah kesyirikan? Adakah kesombongan? Adakah kedengkian? Adakah dosa yang merasa tidak diawasi oleh Allah? Coba manakala ini sepertiga malam terakhir dijadikan saran muhasabah, saran introspeksi di Ramadan. Maka hadiah Ramadan, para sahabat Rasulullah dan para sahabat di 10 terakhir itu betul-betul i'tikaf amalannya gitu. Untuk apa? Diam diri, muhasabah, introspeksi. Maka sahabat Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, ya Rasul, apa yang saya lakukan ketika saya berjumpa dengan Lailatul Qadar? Apa yang diucapkan Rasul, sahabat MGTV? Ternyata nggak suruh sholat, nggak suruh baca Al-Quran, ya, nggak suruh sedekah. Yang disuruh apa? Allah ucapkan, wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa yang disuruh sahabat MGTV? Taubat. Allahumma innaka afun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkan. Jadi introspeksi. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah, di 3 malam terakhir ini marilah kita muhasabah. Introspeksi diri kita, ya, terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, terhadap amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah ya Allah saum Ramadan yang sudah kami jalani, ya Allah. Amal-amal ibadah, salat kami, tilawah Al-Quran, sedekah kami, dan amal-amal ibadah yang lain. Amal ibadah yang Kau terima, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang besar yang kami lakukan, dosa yang besar atau yang kecil, ya Allah. Dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja, dosa yang lahir maupun yang batin, dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dosa yang awal maupun yang akhir, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Walaupun kami berlimang dosa dan maksiat, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka-Mu, ya Allah. Walaupun sholat kami tidak pernah khusyuk, ya Allah, amal ibadah kami sangat sedikit, ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga yang terbaik di sisi-Mu, ya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, muliakan ya Allah, sayangi kedua orang tua. Wafatkan orang tua kami dalam keadaan husnul khotimah. Kalau ada orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, jangan kau azab mereka ya Allah, jangan kau siksa ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Kumpulkan kami ya Allah bersama keluarga besar kami di surga yang terbaik di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, saya semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan saum Ramadan, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.